Ku bisa tenggelam di lautan, aku bisa diracun di udara, aku bisa terbunuh di trotoar jalan, tapi aku tak pernah mati, tak akan berhenti. Sepenggal lirik lagu berjudul Di Udara yang diciptakan oleh grup band Efek Rumah Kaca itu menjadi pengingat bahwa bangsa ini pernah kehilangan figur penting dalam agenda penegakan hak asasi manusia. 7 September 2004, Munir Said Talib meringkuk pilu menahan sakit di ketinggian 35.000 kaki dalam penerbangan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Racun arsenik yang mengalir dalam darah perlahan merenggut nyawanya. Munir pun terbunuh. 20 tahun berselang, tepat hari ini 7 September 2024, penegakan kasusnya tak pernah terungkap gamblang. Semua samar dan kelabu. Jumat 6 September 2024, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyesalkan hingga saat ini pelaku utama pembunuhan Munir belum tersentuh hukum. Amnesty International Indonesia pun mempertanyakan komitmen politik pemerintah untuk mengungkap dalang di balik pembunuhan Munir. Sayangnya, kemampuan itu terhalang oleh keengganan politik untuk mengambil langkah-langkah hukum dalam menuntaskan kasus ini. Padahal masih ada peluang hukum, yaitu investigasi kepolisian serta peninjauan kembali oleh kejaksaan untuk menyeret dalang pembunuhan Munir. Nah, Usman juga menyebut pembunuhan Munir sebagai kejahatan luar biasa yang terjadi secara sistematis dengan indikasi kuat adanya keterlibatan petinggi negara, khususnya unsur intelijen yang menyalahgunakan wewenangnya, bahkan juga bisa menyeret pihak-pihak tertentu di maskapai penerbangan pemerintah Garuda Indonesia. 2 dekade kasus ini berlalu, penyelesaiannya pun masih samar. Negara seolah enggan membuka kembali kasus ini. Hal ini tercermin dari hilangnya dokumen tim pencari fakta atau TPF yang sulit dipercaya dan diterima oleh nalar. Bagaimana ya perjalanannya? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Kepres nomor 111 tahun 2004 tentang tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir. Dalam dokumen tercatat ada 12 orang yang dilibatkan dalam TPF. Mereka adalah Bambang Wijayanto, Hendardi, Usman Hamid, Munarman, Smitanoto Susanto, Iputu Kusa, Kamala Chandra Kirana, Nazarudin Bunas, Retno Marsudi, Arif Hafaz Ugroseno, Rahlana Sidik, dan Munim Idris. Namun Bambang Wijayanto memutuskan tak mau terlibat dalam tim itu karena merasa tidak sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan para aktivis terkait kewenangan yang minim. Setelah sekian lama berjalan, TPF kemudian menyerahkan hasil investigasi secara langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juni 2005 di Istana Negara dan tidak melalui Sekretariat Negara. Nah, hal itu turut dibenarkan oleh mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Iza Mahendra. Yusril menjelaskan saat itu SBY tidak memerintahkan Sekretariat Negara mengarsipkan dokumen tersebut. Oleh karena itu, Yusril menilai wajar apabila saat ini dokumen tersebut tidak ada di Sekretariat Negara. Yusril menilai memang tidak semua dokumen yang diserahkan kepada Presiden harus diregistrasi di Setnek. Setidaknya ada 3 rekomendasi yang diberikan TPF kepada SBY. Pertama, merekomendasikan kepada Presiden RI untuk meneruskan pengungkapan kasus Munir secara tuntas hingga mencapai keadilan hukum. Kedua, TPF merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan Kapolri melakukan audit atas keseluruhan kinerja tim penyidik kasus meninggalnya Munir. Ketiga, TPF merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan mendalam terhadap kemungkinan peran sejumlah pihak dalam permufakatan jahat untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Kendati demikian, pemerintah tidak pernah mengumumkan laporan TPF, meski Kepres nomor 111 tahun 2004 memandatkannya. Komisi Informasi Publik Pusat pada 10 Oktober 2016 sempat meminta pemerintah segera mengumumkan laporan tersebut. Namun dokumen penyelidikan TPF dinyatakan hilang. Kementerian Sekretariat Negara pada 12 Oktober 2016 mengaku tidak dapat mengumumkan laporan akhir TPF karena tidak memiliki dokumen tersebut. Setelah ada desakan publik, Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo untuk mencari dokumen TPF yang hilang. Namun hingga kini tidak membuahkan hasil. Istri Munir, Suciwati, pernah bilang bahwa sebenarnya kasus ini sangat mudah diungkap. Hanya saja pemerintah membuatnya jadi rumit sehingga begitu lama terendap tak tertuntaskan. Padahal laporan TPF itu sendiri sebetulnya bisa segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh tim khusus. Kini Suciwati hanya berharap aduan-aduan yang sudah diajukan tak dibiarkan menguap sehingga ada ujung terang dari labirin gelap penuntasan kasus pembunuhan Munir. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.